Hasto, Bu Mega, bilang aja Ibu Mega mau eksis lagi. Jangan sampai dikudeta, dimunas nanti PDIP oleh siapa? Oleh kadernya, bukan Jokowi. Karena sudah dibuktikan Megawati gagal. Terlalu banyak omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengangkat dan mengulas tentang Pak Hasto ya. Hasto lagi ya, Hasto lagi. Masih berita mengenai Pak Hasto. Yang secara frontal ini menyerang Pak Jokowi habis-habisan. Nah, akhirnya ini harus ada beberapa netizen yang kena batunya gitu ya. Dan akhirnya menyemprot balik si Hasto ini. Yang mereka ini rame-rame ibaratnya nyemprot si Hasto. Ya, seperti apa videonya, mari kita saksikan dulu video berikut ini, video reaction berikut ini teman-teman. Buat kalian yang permasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada, gue mau nanya sama kalian. Anaknya Presiden SBY jadi anggota DPR, kalian nggak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR, kalian juga nggak ribut waktu itu. Coba gue ajak kalian berpikir, lebih mudah mana jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR. Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat, pasti menang. Kedua, lebih tinggi mana gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota, kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR. Ketiga, lebih bisa korupsi mana anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi, ini anggota DPR, karena DPR mengesahkan undang-undang. Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota. Jadi, jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini nggak pernah jalur gampang, selalu jalur yang sulit. Kalau mereka hanya ingin kekuasaan dan ingin uang, mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka selalu memilih jalur eksekutif yang sulit, mudah digunjing, dan sangat disorot oleh publik. Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah. Jadi menurut gue, memang dari awal niat mereka ini memang mengabdi, bukan untuk hal yang macam-macam. Dan undang-undang nggak melarang anak presiden atau anak siapapun untuk maju di kontestasi pilkada. Jadi kalau gue ditanya, jujur, gue masih percaya sama keluarganya Jokowi. Walaupun memang ada beberapa kebijakannya yang buat tanda tanya besar buat gue, tapi secara umum gue masih percaya. Dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan tuduhan upaya Presiden Jokowi membuat skenario 3 periode. Tuduhan berebut partai politik lain, kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar, tidak berdasar. Kami melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan Presiden Jokowi yang sampai hari ini approval ratingnya masih tinggi. Sepakat. Bagi orang Jawa, tentu Presiden Jokowi paham betul bagaimana etika berkomunikasi dengan partai politik. Beliau sangat menghormati independensi internal partai politik. Adapun kedekatan beliau dengan partai politik semata-mata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan. Soal upaya mau ambil alih PDI Perjuangan, dan itu Ini kemudian menurut Mr. Hugh ya? Mega batal pensiun. Sekarang pertanyaan saya, yang jadi titik soal ini sebetulnya apa? Karena ada yang mau ambil alih
atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun gitu dari PDI Perjuangan. Catatan saya kan Bu Mega ini kan udah berapa tahun ini jadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Lama lah Pak Jokowi pokoknya. dibilang kekuasaan, bukan Pak Jokowi ya, disinyalir lah kira-kira gitu, ada sinyalemen bahwa kekuasaan sekarang bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, saya kira itu jelas tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pada masa COVID. Nggak bisa dibantah. Kedua, banyak membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Lalu hilirisasi agar dananya bisa untuk pembangunan. Lalu memberikan bantuan sosial, Kartu Indonesia Sehat, sekarang bisa berobat gratis. Kartu Indonesia Pintar, bisa pendidikan. Jadi menurut saya kalau ada sindiran bahwa kekuasaan bukan untuk rakyat, pasti itu salah. Itu bukan zamannya Pak Jokowi, zaman presiden yang lain. Apakah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa dia ingin mengambil alih PDI Perjuangan? Kan setahu saya kan tidak ada. Yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan katanya versi-versi orang 1-2 orang yang belum tentu bisa dikonfirmasi asumsi belaka. Gitu. Lagi pula apa yang terjadi di Partai Golkar itu adalah sebuah suasana di mana Partai Golkar ini memang orientasinya kepada pemerintahan, dan karena itu kalau ada keinginan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan kemudian kadar-kadarnya mau maju sebagai calon melawan Pak Erlangga, ya itu wajar-wajar saja. Nah, Pak Erlangga ini kan sejarahnya menjadi ketua umum Partai Golkar itu jurusnya selalu jurus tak berkeringat. Ya, tiba-tiba durian runtuh 2016, 2019 cuman mau maju ketika sudah aklamasi. Ya, mungkin pada hari ini dia melihat nggak bisa aklamasi, daripada habis sumber daya lalu kemudian nanti ternyata kalah, ya dia kemudian mundur. Jangan-jangan ini namanya playing victim gitu loh. Bung Kadari begini. Menyelamatkan diri sendiri tapi menyalahkan di luar. Ya, itu kan kata Hasto. Saya sudah prediksi. Ini isu benar. Sekarang PDIP dia mau rebut. Suka saya ketawa Gimana sama Bapak rebutnya? Hasto, Bu Mega. Bilang aja Ibu Mega mau eksis lagi. Jangan sampai dikudeta, dimunas, nanti PDIP oleh siapa? Oleh kadernya, bukan Jokowi. Karena sudah dibuktikan Megawati gagal. Terlalu banyak omon, terlalu nyinyir, terus menghina Bapak Presiden Jokowi, menyalahkan keluarganya. Akhirnya di Pilpres gagal. Saya mengundurkan diri dari Nah ini ya, DPC PDI Perjuangan para kader PDIP juga keluar. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali dan caleg terpilih PDI Perjuangan. Apakah ini efek Hasto terlalu nyinyir? 2024-2029. Diserahkan apa saja yang saya serahkan tadi surat pengunduran diri dan KTA. Besok di Pilkada sama Sami Mawon. Emangnya Ibu Mega Hasto pikir di Pilkada besok hasilnya seperti apa? Masyarakat sudah tahu. Jadi kalau PDIP diisukan mau direbut oleh Jokowi, itu cuma sebuah Tidak benar. ungkapan kebencian kalian kepada Bapak Jokowi. Mana mungkin? Kita juga tahu proses pemilihan ketua umum itu melalui kongres, melalui munas yang diadakan secara menyeluruh. Ya, tidak gampang. Sementara elit PDIP dan rata-rata orang tidak suka. PDIP itu tidak suka dengan Jokowi. Yang mereka tidak suka, kader PDIP ini rata-rata tidak suka apa? Dengan kepemimpinan Megawati dan sekjennya Hasto. Bapak saya itulah si sang proklamator. 17 Agustus 2024 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Mbak viral ya. ke-79. Dan di hari ini ya, upacara HUT RI yang ke-79 ini dirayakan di Istana Negara IKN Ibu Kota Nusantara.
tentunya hari ini adalah hari yang sangatlah bersejarah dan yang sangatlah istimewa untuk bangsa kita, bangsa Betul, Mbak Indonesia. Cantik. Dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, juga di sana ada Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun ada yang agak aneh di sana ya. Ada seseorang yang selalu bercerita atau berteriak bahwa dia adalah anak sang proklamator ya. Kita juga bangga dong, kita itu memiliki sang proklamator seperti Bapak Soekarno gitu. Bangga banget gitu. Namun sangat aneh sekali di saat hari yang istimewa atau hari yang sangatlah bersejarah, perdana HUT dirayakan di IKN sana, namun orang tersebut tidak bisa hadir atau tidak bisa datang ke IKN. Dan bahkan menurut yang kita dengar atau kita lihat, dia lebih mementingkan hadir merayakan HUT kenegaraan di dalam lingkup partainya. Nah, apakah dia lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan negaranya? Itu yang jadi pertanyaan. IKN, Ibu Kota Nusantara, itu adalah cita-cita Bapak Soekarno di zamannya beliau dan bisa direalkan di eranya Bapak Presiden Joko Widodo. Tentunya kita bangga dong memiliki Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru gitu. Yang Ibu Kota Negara baru ini adalah made in anak bangsa Indonesia yang bernama Bapak Presiden Joko Widodo. Nih saya 2 periode noblos Pak Jokowi. Pertama sama Yusuf Kala, kedua wakilnya Ma'ruf Amin. Hidupku biasa-biasa aja seperti ini. Memang saya nggak maju, tapi dilihat di luar, jalan tol maju, semuanya ada semua kemajuannya. Alhamdulillah, biar banyak utang tapi nggak dikorupsi. Kita merasa bangga. Yang senang tuh bukan saya, nanti cucu-cucu kita. Ingetin itu. Jangan suka ngeluh. Saya aja 2 periode nih. Pak Jokowi nggak pernah ngeluh, tetap ikhlas karena dia tuh orang nggak korupsi, dia orang bersih, dia orang tegas. Nggak ada yang lain selain Pak Jokowi. Yang lainnya down semua, nggak ada yang bisa, percuma. Nah, itu tadi teman-temannya videonya ya, reaction orang-orang yang akhirnya bersuara gitu ya untuk melawan si Hasto gitu ya. Bagaimana pandangan kalian? Tolong komen di bawah ya, komen di bawah. Dari video-video yang di atas kayaknya seru ya, menurut saya seru nih sebenarnya. Oke, sekarang udah masuk nih dari Kardo. Jangan biarkan orang seperti Sekjen PDIP Hasto Kristanto seenaknya menyebar fitnah berita bohong ke Pak Jokowi. Hasto gertak supaya KPK tidak memanggil dia. Tolong KPK secepatnya ditetapkan tersangka dan dia segera dipenjara supaya dia tidak lagi buat onar di Indonesia. Astaga, ini Kardo ini, Bang Kardo ini jangan begitulah, santai aja. Kita lanjut ya. Abela 177, sombong sekali si Hasto. Fitnah tidak masuk akal, membuat asumsi agar rakyat simpati pada PDI. Astaga, semakin nyinyir PDI. Aduh, tambah ditenggelamkan rakyat. Aduh, nyungsep PDI. Aduh, ini bahaya ini kita ini, teman-teman. Komentarnya bahaya, tolong dijagalah, dijaga. Sagi Manerazi, ya Allah, kemarin di pidato jelas di sidang tahunan MPR minta maaf kepada rakyat Indonesia. Semoga Bapak Jokowi sehat jasmani dan rohani dan panjang umur, amin.
Slamet Riyadi, orang-orang seperti Hasto berusaha menjilat Megawati agar terus jadi ketum. Agar orang-orang seperti Hasto bisa bertahan di PDIP. Aduh. Jika Megawati lengser, kader-kader PDI seperti Hasto pasti akan dibuang oleh PDIP. Aduh, Bang Slamet nih, Slamet Riyadi bisa aja. Kita lanjut, Rizal Prasetyo. Untuk yang lebih suka kalau dari PDIP fitnah Bapak Jokowi agar cepat hancur, itu partai Sinyai. Oh, Sinyai. Bapak Jokowi di hati rakyat. Matur nuhun. Wasno 8600. Sepakat, kita bangga dengan sang proklamator, tapi belas rang bangga sama sekali dengan anak proklamator yang hanya mementingkan kelompok sendiri. Aduh. Ahmad Yani, kemungkinan ini suatu strategi dari pihak PDIP untuk memperpanjang kekuasaannya. Oke, dengan mengatakan bahwa PDIP akan diambil oleh Pak Jokowi. Padahal pura-pura lugu untuk memperpanjang jabatannya. Jadi siapa yang gila jabatan? Aduh. Ini kita lanjut, Pak Sugiono 8644. Tujuan Hasto agar kalau ditangkap KPK, polisi atau kejaksaan, dia punya alibi. Itu kriminalisasi, bukan karena korupsi, tapi karena kriminalisasi, Pak. Padahal banyak laporan dari berbagai pihak bahwa Hasto diduga terlibat korupsi di kasus Harun Masiku dan kasus BUMN perkereta-apian. Oke. Ayo Hasto, semua akan kembali padamu. Sebentar lagi kau akan masuk penjara. Ini bahaya kalau dia masuk penjara, nanti disangka wah ini permainan Pak Jokowi lagi, yang dihina itu Pak Jokowi lagi pasti. Ya, Bang apa ini tadi namanya? Bang Pak Sugiono. Kita lanjut, Ebenezer 9920. Saya setuju, pecat Pak Hasto. Aduh, supaya PDIP jangan semakin hancur. Ya benar-benar. Tolong Ibu Puan pecat Hasto. Aduh, Bang Eben saja ini Bang. Risma Ratuda 8935, sudah kehabisan akal. Untuk menjelaskan Jokowi, blunder nggak rasa, semakin nyunsep PDI. Astaga, Risma nih. Joko Sudirman, menghina memfitnah Presiden RI yang masih sah menjabat adalah menghina memfitnah kepada rakyat Indonesia. Benar Bang, benar. Karena itu kan salah satu lambang negara juga gitu ya. Hasto saat ini bukan warga Indonesia. Usir saja dari Indonesia. Aduh, parah. Bang Joko Sudirman, aduh maaf nih. Ahmad Taufik Hidayat 164. Hasto nggak lama lagi terjungkal. Hasto nggak lama lagi terjungkal sendiri fitnah orang yang nggak pernah menyakiti dia. Tinggal tunggu waktu aja Pak Hasto. Ini doa rakyat kecil, rakyat jelata. Semoga Pak Jokowi dan keluarganya selalu sehat, panjang umur, dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Daniel Harris Swasto 5596. Berarti
Mega dan Hasto tidak punya etis dong. Tukang fitnah, hoax, dan provokator. Mega memang mau pensiun. Nada-nadanya sih kagak. Memang Hasto mau ganti Mega sebagai ketum PDIP. Memang Hasto punya gen Soekarno. Aduh, ini kocak-kocak banget nih. Arya Askal 8282. Ayo semuanya rakyat Indonesia, jangan memilih calon gubernur, wali kota, atau bupati dari PDIP. Aduh, muak rasanya dengar ocehan si Hasto. Apa sih sumbangansinya si Hasto? Apa sih sumbangsinya si Hasto buat negeri ini dibanding Pak Jokowi? Ya bisa jadi memprovokatorin Bu Mega, ya kan? Katanya kan dia menjembatani ke Bu Mega. Hancurkan suara PDI. Wah, jangan gitu juga. Sudah waktunya menguburkan suara PDI. Aduh nih netizen nih, ada-ada aja nih netizen. Prianda Lubis, yang dinasti dan otoriter itu siapa sih sebenarnya? Pak Jokowi atau ketua PDIP? Nah, jawab tuh teman-teman. Sementara PDIP berdiri hingga berubah nama PDIP. Semenjak PDI berdiri hingga berubah nama jadi PDIP Perjuangan, belum pernah berganti ketua umum. Golkar saja yang dianggap partainya orang-orangnya order lama sudah bolak-balik ganti ketua umum. Setuju. Kemarin baru lantik di Munas Golkar ya, ketua baru. Ini malah partai yang mengaku menggunakan kata demokrasi. Kok justru malah nggak terlihat demokrasinya ya? Alias nggak jalan tuh demokrasinya. Aduh, parah nih. Parah nih. Prianda Lubis nih, aduh. Edi Purnomo 4668. Angkat topi untuk Hasto Kristanto. Yo. Ya kan, Hasto selalu konsisten dalam usaha memporak-porandakan PDIP dari dalam. Dan hasilnya luar biasa. Banyak kader PDIP yang hengkang dari PDIP. Aduh bang. Ayo Hasto terus hajar, terus bully, terus fitnah Presiden Jokowi walaupun tinggal beberapa hari Jokowi menjabat. Hidup Hasto, rakyat membelamu. Oke. Irwan Sarafudin 3325. Hasto takut kalau Jokowi jadi ketum PDIP. Karena Hasto yakin pengen ketum PDIP. Atau tetap sekjen selama ibu jadi ketum. Dia pengen sembunyi, tunggu karmamu Hasto. Aduh, ini Bang Irwan Sapudin, aduh, bisa aja nih. Oke teman-teman, tadi komentar-komentar yang sudah masuk. Kalian makanya tulis komentar di kolom komentar ya. Komentar-komentar kalian akan saya bacakan di beberapa menit gitu ya. Kayaknya seru teman-teman, pasti kayaknya seru nih. Saya rasa seru banget. Kayak kemarin saya bikin video yang judulnya Grace Natali.
staf khusus Presiden Skakmat Sihasto ya. Saya kirim tuh sama Grace Natali. Saya kirim ke WhatsAppnya ya kan. Ya itulah teman-teman ya, biar masukan-masukan juga buat mereka-mereka yang saya tahu nomor-nomornya. Kayak kemarin juga saya ke Bang Ara Sirait ya, saya kirim juga linknya. biarin gitu ya, bisa jadi itu jadi masukan gitu ya. Mereka kan dekat dengan Pak Jokowi gitu kan, komentar-komentar itu bisa jadi ada ide-ide baru lagi yang bisa disampaikan ke istana gitu ya, atau ke Pak Jokowi gitu. Nah gitu ya, itu melalui channel ini gitu. Jadi jangan malu-malu, berikan komentar kalian. Ya saya akhirin ya, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian dan ingin pendapat yang positif yang pastinya ya, dengan keputusan pemerintah atau yang video yang kita buat tadi. Jangan mau kita juga terpecah teman-teman ya, jangan mau kita diadu domba, karena NKRI harga mati. Terus kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mohon undur diri.